Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sekarang kita ada tutorial membuat selempang dengan mesin bordir CNY. Selempang yang kita buat selempang dewasa, panjang 175 cm. Nah, sekarang kita mau menempatkan tulisan nama di sini. Nah, panjang nama yang mau kita buat sepanjang 53 cm. Dari sini sampai ke sini. Nah, 53 cm ini yang saya rasa ideal untuk selempang dewasa. Dan 53 cm ini kalau dikerjakan dengan mesin CNY kita buat 3 kali sambungan. Nah, jadi nanti nama akan ditempatkan di sini. Nah, lebar selempang 12 cm. Sekarang kita garis dulu untuk ngatur posisi. Tinggi huruf, tinggi tulisan sekitar 6,5 cm. Nah, begini. Inilah kira-kira besarnya nanti. Nah, nanti saat mengerjakan tidak harus kita garis seperti ini. Nah, ini hanya untuk menggambarkan kalau tulisannya akan dibuat posisinya begini, jangan terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Nah, beginilah di pertengahan antara atas dan bawah. Nah, ini sebelah kiri saya. Nah, sambungan, nah ujung sebelah kanan yang tidak putus di sebelah kiri. Nanti namanya, nah itu bagian atas. Nah, kalau saya begini, ini bagian atas. Sekarang kita lanjut ke pembuatan namanya di komputer. Setelah kita tahu seperti apa yang mau kita buat di selempang, kita buat namanya di Wilcom. Nah, kita buat namanya, kita ketik. Semoga semuanya sudah bisa pakai Wilcom sedikit-sedikit. Yang penting bikin nama. Misalkan namanya Fitriyadi, S.PD. Nah, kita ganti huruf Canceri. Biasanya nih huruf yang dipakai untuk selempang huruf Canceri, bawaan dari Wilcomnya. Kita ganti panjangnya seperti yang kita ceritakan tadi, 53 cm. Dalam milimeter berarti 530 cm mili. Tinggi 65 cm, 6,5 cm. Nah, itu kita posisikan dia di tengah posisi. Nah, sudah jadi. Nah, kita simpan dulu. Simpan latihan. Nah, karena kita pakai CNY portable 53 cm ini tak mungkin kita cetak sekaligus, sedangkan panjangnya RAM CNY maksimal 23,5, jadi kita bagi 3. Jadi membagi 3-nya, kita ungroup semua tulisannya ini. Nah, baru kita bagi menjadi 3. Nah, kita pisahkan saja warnanya ini. Kita lihat ukurannya berarti ini 20,8. Berarti kita kasih warna ini, berarti muat dalam 1 RAM.
Yang kedua, kalau semuanya tentu tak muat, kita bagi dua lagi. Yang hijau ini kita ganti warna. Nah, setelah semuanya berarti kita jadikan 3 bagian. Setelah itu kita pancing, kita grupkan lagi dia. Nah, semuanya. Nah, kita blok, kita pencet nih, branching namanya, branching lagi, kita grupkan lagi semuanya. Nah, sudah, jadi dia tidak terpisah lagi, sudah tergabung semuanya. Nah, setelah itu kita tebalkan hurufnya, karena kalau tidak ditebalkan dia akan kurus nanti jadinya, yaitu dengan full compensation. Nah, kalau untuk huruf ini, karena kebutuhannya full comnya ini, full compensationnya masing-masing huruf beda. Untuk huruf ini kolom widthnya kita kasih 0,50, full compensationnya dikasih 0,50, biar lihat hurufnya lebih bervolume. Kemudian karena ini kita jalankan dengan portable, ininya tebal, langkahnya dari sini ke sini akan memperlambat mesin karena kita mesin portable. Kita kasih split tuh. Nah, kita kasih split, kita klik kanan, properties, fill stitch, auto splitnya kita checklist. Nah, biarkan 7 atau mau kita ganti 8, biar aja 7 bawaan defaultnya. Nah, jadi mesinnya berjalan 2 kali di sini. Tap 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 tap. Nah, gitu dia, lompat-lompat gitu dia. Nah, sudah jadi gambarnya. Nah, untuk menempatkannya di RAM, kita buat garis run. Nah, ini run, satu kepencet pula nih. Kita stop. Kasih run, nanti akan tahu nanti apa fungsinya. Sekarang kita buat aja dulu, mengelilingi tulisan ini. Tunggu, apa nih? Kita buat run satu, mengelilingi kotak. Nah, kita kasih run lengthnya 5 mili. Kita tempatkan dia di tengah-tengah 0. Kita paskan di sisi-sisi hurufnya. Nah, yang satu warna. Nah, begitu. Nah, terus kita gandakan, Ctrl D. Terus untuk yang adinya lagi. Nah, kemudian untuk SPD nya lagi. Nah, kayaknya ini kekecilan. Kita ganti warna. Nah, warna kotak ini kita bikin berbeda dengan tulisannya. Itulah di luar dari tulisan ini. Begitulah kira-kira. Kita simpan satu-satu DST-nya. Ini sekarang dalam file EMB namanya. Kita hapus yang ini. Kita hapus dulu. Nah, tinggal ini kita bikin filenya misalnya 1, berarti sambungan pertama kita jadikan DST. Nah, kita adakan lagi yang tadi, terus kita hapus lagi yang lain, yang tengah lagi. Nah, kita bikin namanya 2. Nah, undo lagi, kita
kita hapus lagi yang tadi, yang 3 lagi. Nah, 3 kita kasih nama 3. Sudah. Nah, jadi nanti kita jalankan ini pertama di selempangnya, kemudian kita sambung sejajar. Nah, posisi ini namanya garis pengunci. Garis penguncinya kita bikin sejajar. Tidak sejajar pun bisa, yang penting kita lihat di komputer posisi penyambungannya. Nah, setelah jadi, datanya kita masukkan ke dalam flash disk latihan. Nah, kita pastikan ke flash disk, baru kita masuk ke mesin. Nah, setelah itu kita cucukkan flash disk ke mesin. Nah, ini kabel biru gunanya biar colokannya awet, karena dicolok nanti rusak. Kalau begini kan yang rusak kabelnya bisa kita beli. Kalau itunya yang rusak, susah kita ke teknisi. Kita masukkan gambarnya. Foldernya latihan tadi. Yang pertama kita masukkan 1, 2, terakhir 3. Nah, kembali. Nah, kita pilih gambar bunga. Kita mundurkan. Nah, inilah dia Fitri Adi SPD. Nah, yang kita kerjakan pertama, setelah kita masukkan, kita rotasikan karena kita membuat gambarnya horizontal tadi. Jadi kita rotasikan, pencet ini lagi, ini paling bawah, sampai timbul menu seperti ini. Cari lingkaran yang ada tanda panah, kita klik. Nah, baru kita rotasikan 90 derajat ke kanan. Nah, terlihatlah di layar posisi menjalankannya. Baru kita jalankan di kain. Nah, ini kain yang kita garis tadi. Nah, ayo kita perdekat. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, biar hasilnya lebih bagus, pengerasnya kita double. Nah, kita jalankan dulu sedikit. Nah, setelah dijalankan kita mundurkan lagi, ngunci lapisannya. Nah, itu gunanya garis kotak tadi tuh, jahitan kotak tadi gunanya mengunci kain di bidangan atau di ramnya. Kita tidak menjepit kain di ramnya karena prosesnya lama, susah. Nah, ini lebih mudah, kita tidak jepit tapi kita jahit aja kain bludrunya di ram dengan begini. Nah, setelah tadi kita jalankan lagi. Dia berhenti setelah membuat kotaknya karena dibedakan warnanya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Mau lebih cepat, kita percepat menjadi 650 rpm. Kita tunggu sampai selesai, baru kita sambungan kedua. Rekamannya kita skip, nanti kita lanjutkan ke proses penyambungan.
Setelah selesai step pertama, kita masuk ke sambungan kedua. Kita pasang kembali, kita lepaskan yang tadi, kita pasang lagi pengerasnya, kita pilih yang dua sambungan kedua. Nah, sama kita rotasikan lagi 90 derajat ke kanan sesuai yang kita buat di komputer. Sambungannya sejajar dengan garis pengunci tadi. Nah, sekarang kita jalankan dulu sedikit, kemudian kita stop. Untuk biar lebih mudah menyambung jalankannya, kita jalankan sedikit sampai dia di posisi yang pertama jalannya. Nah, setelah itu, nah, kita paskan jarum di ujung sambungan tadi. Setelah itu kita start. Nah, sampai selesai dia berhenti setelah mengunci. Kita lanjutkan lagi. Kita tunggu sampai selesai, prosesnya selesai. Kita lanjut ke sambungan ketiga. Jadi rekamannya kita skip aja. Nah, setelah yang kedua, kita pilih lagi file sambungan yang ketiga. Nah, yang ketiga SPD-nya sama, kita rotasikan lagi 90 derajat ke kanan. Nah, terus kita jalankan lagi sedikit. Sama semua, prosesnya sama. Nah, kita mundurkan lagi. Nah, untuk awal ini memang terasa lebih lama. Padahal ini kalau sudah lancar prosesnya sebentar, setengah jam jadi satu selempang. Kita jalankan lagi. Sambungan saya termasuk ke dalam, jadi tidak apa-apa. Jadi sebaiknya menyambung sejajar seperti yang di komputer. Kalau kita bikinnya lebih masuk ke dalam, kita ikuti saat menjalankan di mesinnya, kita ikuti sama seperti yang di komputer. Nah, kita skip lagi rekamannya sampai selesai. Nah, sampai selesai ini artinya kita sudah menyelesaikan satu selempang. Tinggal kita bersihkan, buang jahitan pengunci, kita lanjutkan ujungnya seperti kita, terus kita jahit sisinya, mau sisi renda atau pita. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, setelah bordiran jadi seperti ini, kita tinggal membersihkan kotak pengunci tadi. Setelah dibersihkan, baru kita jahit. Sebentar saya bersihkan, rekamannya kita skip aja. Nah, setelah dibersihkan, begitulah penampakan dari hasil yang kita bordir tadi. Terus ujungnya kita buat seperti itu. Kemudian kita pasang pita di sisi-sisinya. Nah, proses menjahit pita mungkin tidak saya tampilkan karena sudah ada di video sebelumnya. Nah, untuk posisinya perekat di bagian tulisan, perekat ada di bagian dalam. Untuk bagian belakang, perekatnya di sebelah luar. Nah, demikianlah tutorial pembuatan selempang untuk mesin bordir CNY portable. Jangan lupa subscribe. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.